saya Syakura Tayun, NIM C24012110888 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 58. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk micro teaching mata kuliah Biologi Perikanan untuk menuntaskan tugas kuliah saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai reproduksi untuk yang kedua. Pada reproduksi pertama kemarin, saya telah menjelaskan mengenai TKG, IKG, dan juga fekunditas nih. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai diameter telur. Nah, kalian ingat gak sih reproduksi itu apa sih? Jadi, reproduksi itu merupakan proses di mana bertemunya sel telur dan sel sperma yang nantinya akan menghasilkan keturunan guna untuk memperbanyak keturunan dari organisme tertentu. Nah, reproduksi ini juga ada di ikan nih. Nah, salah satunya itu kita bahas akan mengenai diameter telur karena ikan bereproduksi dan menghasilkan telur. Nah, teman-teman, diameter telur ini merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer yang skalanya sudah di tera. Sama dengan fekunditas, diameter telur ini diukur dengan menggunakan ikan yang telah mencapai perkembangan yang sudah matang. Jadi, telur-telurnya akan terlihat lebih jelas saat kita melakukan pengukuran nantinya. Nah, teman-teman, selain itu, telur ini bisa keluar melalui dua cara, yaitu total spawner dan juga partial spawner. Dimana total spawner ini yaitu telur akan keluar dari induknya atau memijah itu secara langsung semua telur keluar. Jika partial spawner itu telur yang keluar itu sebagian. Jadi ikan akan melakukan pemijahan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu membutuhkan beberapa alat dan bahan untuk praktikum diameter telur ini, seperti cawan Petri sebanyak 1 buah, botol jar, alat bedah, dan juga mikroskop. Nah, untuk prosedur kerja pada praktikum diameter telur ini, pertama-tama kita lakukan dengan menyiapkan cawan Petri sebanyak 1 buah. Nantinya kita akan diberikan sampel telur dengan menggunakan telur yang dengan pengukuran gravimetri di dalam botol jar. Nantinya telur yang sudah di dalam botol jar kita tuangkan ke dalam cawan Petri yang kita punya. Setelah itu kita tambahkan aquades supaya nantinya memudahkan kita dalam proses mempipet telur-telur yang akan kita uji nantinya. Lalu setelah ditambahkan aquades, kita pipet telur yang ada di cawan Petri, kita taruh di atas preparat. Lalu kita taruh sedikit, kira-kira kita butuhkan sebanyak 50 butir telur. Jika sudah, kita tutup preparat yang sudah terisi sampel dengan penutup. Setelah itu kita uji sampel telur yang telah kita dapatkan dengan mikroskop yang sudah ada pengukurannya, dimana nanti kita lakukan satu-satu dari telur 1 hingga telur ke-50. Kita amati satu persatu berapa ukuran telur yang kita dapatkan. Untuk pengukuran tadi, kisaran diameter telur itu akan berada di angka 5-20-an. Jadi pada percobaan kali ini telur yang saya dapat itu mampu mencapai diameter telur dari rentang 7 sampai rentang 21. Nah, nantinya telur-telur yang sudah kita hitung ini kita catat di dalam sheets. Kalau sudah dicatat di dalam sheets, nantinya sheets ini akan kita kumpulkan dalam kelompok dan juga akan kita satukan untuk nantinya dikumpulkan dalam laporan per kelompok. Nah, mungkin kita sedikit review materi kita minggu lalu yang mengenai reproduksi juga, yaitu ada TKG, IKG, dan juga fekunditas. Teman-teman ingat gak sih TKG itu apa sih? Jadi TKG atau tingkat kematangan gonad adalah tahap tertentu dalam perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikat tersebut memijah. Penentuan TKG dan IKG ini merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan. Nah, cara menentukan TKG ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara morfologi
morfologis dan juga secara histologis, di mana secara morfologis merupakan pengamatan berdasarkan ukuran gonad tersebut yang diamati secara visual. Sedangkan secara histologis adalah pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel telur sel gonad tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!